Imran bercerita, suatu kali karena Rasulullah SAW yankutu ra'sahu ilal jibal, ya. Nabi itu ngeliatin tanah gitu, ngeliatin lantai, kayak ada sesuatu yang mau beliau bicarakan dan pikirkan, mau menahan akan menyampaikan sesuatu. Lalu kemudian beliau didatangi oleh seseorang. Dalam hadis itu dikatakan, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannati wan nar, apakah penduduk surga itu sudah diketahui, sudah ditetapkan? Penduduk neraka sudah ditetapkan? Apa jawaban Nabi? Nah, sudah. Ini sahabat kritis ini. Apa kata dia? Fafimal amal. Lalu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita berjihad? Untuk apa kita iman sama ente? Cerdas nih sahabat ya. Kritis. Kayaknya dia orang Riau kali ya. Kritis soal orang Riau ini kalau nanya. Yo, pertanyaannya Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi. Semoga bukan nguji-nguji ya. Tapi betul-betul pengen tahu gitu. Orang ini bukan nguji Rasulullah kan? Orang ini betul-betul ingin tahu. Terus untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Coba lihat bagaimana santainya antara guru dan murid berbicara. Tapi punya adab. Santai tapi beradab. Santai gak tuh? Tanya, dijawab. Dijawab lagi, ditanya lagi. Begitu terus. Apa kata Nabi? Nabi pandang orangnya, Nabi bilang, "I'malu, beramallah kamu, fakullun." Ini kaidah yang sesuai dengan judul kita. Fakullun, setiap kamu muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalahu, kepada surgakah dia atau ke nerakakah dia. Contohnya, diajak kajian gampang ikutnya, insya Allah itu ahli surga itu. Tapi kita nggak boleh pastikan dia ahli surga. Itu akidah ahli sunnah. Kecuali sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat yang 10, kemudian sahabat ahli Badar, sahabat perang Uhud, sahabat perang Khandaq, sahabat Ashabur Ridwan, dan beberapa sahabat-sahabat yang disebutkan secara terpisah-pisah. Mereka dijamin masuk surga. Tapi kalau kita kan nggak ada jaminan. Karena kita nggak punya jaminan, kita mesti punya hubungan rohani lewat keilmuan dari guru-guru kita yang bersambung kepada mereka, supaya nanti mereka bilang, aku punya murid, mana muridku? Aku nggak mau masuk surga sampai aku ketemu muridku. Ntar murid ini ngomong gitu, aku nunggu muridku lagi nyebrang Shiratal Mustaqim. Tunggu dulu. Begitulah mereka berpegangan terus sampai sejauh mata memandang, baru mereka masuk surga. Sehingga yang tadinya mau jatuh-jatuh diangkat dari Shiratal Mustaqim. Ada yang sudah robek-robek kakinya, ada yang sudah kalalib, ya. Kalalib itu kayak putri malu, yang gede-gede itu. Kalau kita yang suka hiking naik gunung, kan ada yang gede-gede ya. Kalau kena muka bisa zzz, kena tangan bisa panjang. Tapi di sana kalalib itu diartikan duri raksasa. Kalau kita belum sampai, mereka tunggu. Ini yang disebut syafaatus salihin. Dan Nabi mengatakan ada 3 syafaat. Syafaat malaikat, Nabi, dan orang soleh. Maka jangan tanggung-tanggung kalau berteman sama orang soleh. Jangan tanggung-tanggung Pak. Berteman dengan orang soleh itu betul-betul kita mau mencari mereka, tidak menunggu. Dan jangan merasa soleh. Nanti kalau kita merasa soleh, kita pengen orang cari kita. Kita yang cari orang. Ya. Lalu apa kata Nabi? I'malu, apa tadi? Beramallah kamu. Berarti inilah bagian kita. Jadi urusan kita bukan ngurusin nama kita ada di surga atau di neraka. Pertanyaannya gini, Allah sudah tahu belum kita masuk surga atau masuk neraka? Sebelum surga neraka ada. Nah, kalau belum tahu, itu bukan Allah namanya. Kuliah dulu berarti Allahnya, berarti bukan Allah. Allah itu tahu tanpa perlu belajar. Allah itu tahu tanpa perlu terjadi. Itu akidah Ahlus Sunnah yang Nabi ajarkan. Kalau kita tahu karena dikasih tahu. Sebelumnya belum tahu kan cerita Abu Hurairah dan Imran bin Husain? Saya ceritakan baru tahu. Itu ilmu makhluk. Terjadi dulu, diceritakan dulu, baru tahu. Tapi cerita tentang ilmu Allah, Allah tahu tanpa kalimat tahu itu. Bahkan sebelum kalimat tahu itu ada, Allah sudah tahu. Ya. Sebelum tahu itu ada, Allah sudah tahu. Kita ada urusan nggak sama itu? Nggak ada urusan. Urusan kita apa kata Nabi? I'malu, kamu beramal saja.
Saat ini bapak saudara makan Allah minum, sadar nggak minum? Ini yang ditanggung jawabkan. Tapi orang tidur minum nggak sadar, itu tanggung jawab nggak nanti? Ya. Kita ini ada air khamar, tapi saya nggak tahu kalau ini khamar tua atau whisky atau apalah namanya, kita nggak tahu nama-nama itu ya. Kata orang whisky kita bilang whisky, kata orang bilang vodka kita bilang vodka, kita kira kopi, ternyata ya kita nggak tahu. Lalu kita minum, kena nggak? Enggak. Nah, jadi dihukumi bukan pada aktivitasnya, tapi pada kesadarannya. I'malu itu artinya kamu beramallah dengan sadar. Beramallah dengan sadar. Nabi Khidir, kita nyebutnya Khidir ya, aslinya Khadir. Nabi Khidir itu bunuh anak kecil. Itu kesadaran dia atau kesadaran Allah? Kesadaran Nabi Khidir mana tahu apa takdir anak ini. Tapi kalau kesadaran Allah, ilmu Allah, anak ini kalau gede pasti membuat orang tuanya sesat. Maka diizinkan Allah untuk membunuhnya. Berarti dia membunuh pakai ilmu Allah, bukan pakai ilmu Khidir. Gitu. Ketika ada perahu-perahu berjejeran, dibolobangi kecil-kecil satu-satu. Akhirnya ketika orang naik, ya karam semua. Apa yang terjadi? Orang marah kepada Nabi Khidir. Musa marah. Apa-apaan ente ini? Udah habis bunuh orang, terus jebolin perahu orang. Tapi ada kontrak belajar kan? Cuma 3 kali ngingkar, tidak boleh dikasih ilmu lagi. Ingkar 3 kali. Ini berikut. Nah, pendek cerita, apa jawaban Nabi Khidir? Wa ma fa'altuhu min amri atau an amri, Ustaz? Min amri ya. Tidaklah aku melakukan itu min amri, dari perintah ilmuku, kesadaranku, tapi ada titah wahyu. Namun adabnya orang beriman kalau melakukan sesuatu yang dipandang orang tidak baik, tidak boleh ngomong ini Allah yang buat loh gitu. Gak boleh. Walaupun dia tahu itu kekuatan Allah. Ini namanya adab. Coba cek. Kita kalau pernah baca doa ini nggak, kalau beli baju baru, mobil baru, motor baru, bukan II baru ya, bukan itu yang baru, tapi doanya sama kok. Apa doanya? Jadi pegang bagian paling atasnya, kepalanya atau setirnya kita pegang. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma jabalta alaih. Ini hadisnya sahih. Ya Allah, aku meminta kebaikan kendaraan ini, aku minta kebaikan apa misalnya pasanganku ini, aku minta kebaikan motorku ini, aku minta kebaikan. Jadi suami istri boleh saling megang, terus doanya sama. Boleh Pak, sambil pegang kepala kan udah halal. Ya, kalau sudah akad. Terus ketika doa minta baik, bilangnya apa? Wa khairu ma jabalta alaih. Dan semua kebaikan yang engkau tempelkan ke benda ini atau pasanganku ini. Kalau giliran baik, kalimatnya jabalta, engkau taruh, engkau lengketkan, engkau sifatkan kepada orang yang kita maksud, benda yang kita maksud. Tapi kalimat keduanya apa? Ini adab. Nabi mengajarkan adab ini. Wa'audzubika, aku memohon perlindungan darimu, min syarrihi, keburukan benda ini, pasanganku ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada padanya. Bukan syarri ma jabalta alaihi, enggak. Keburukan yang engkau taruh di situ, enggak boleh. Itu melanggar adab. Inilah akidah Ahlussunnah. Beradab kepada Allah. Giliran senang, kita katakan ini dari Allah. Kalau salah, kita katakan ini salahku. Ini adabnya, Pak. Karena Allah Maha sempurna. Tapi ketika Nabi SAW memanah, apa kata Allah? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Nah, bukan Bang Roma ya. Itu terlalu itu. Wa ma ramaita, ma di situ ma negasi, tidaklah engkau yang melempar. Iz ramaita,
Awalnya bukan engkau, tapi kalimat berikutnya idz ramaita, pada saat kamu melempar. Jadi Allah itu kayak sedang ya bermain-main serius sama kita, main tapi serius. Saat kamu melempar, yang melempar bukan kamu. Idz ramaita, di saat kamu melempar. Tuh, kita disebut melempar, ya, tapi bukan kita yang melempar. Gimana caranya memahaminya? Saat kita makan, kenyang dari nasi atau dari Allah? Ya. Saat Bapak Ibu ini bekerja, itu yang ngasih rezeki bos bank ini, kantor ini, atau Allah? Nah, kalau yang ngasih Allah, takut dipecat nggak? Serius, besok dipecat nangis lagi ya. Ini mau ganti syariah aja takut. Tadi kita baca hadis apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang dimudahkan. Kalau ahli surga dimudahkan masuk surga. Kalau ahli neraka dimudahkan masuk neraka. Kalau diajak untuk salah itu gampang. Nah, itu ahli neraka itu. Diajak untuk yang subhat itu gampang, itu ahli neraka itu, Pak. Tapi kalau diajak untuk yang buruk-buruk susah, diajak yang baik-baik mudah, insya Allah ahli surga. Bank syariah baik nggak sih? Baik, sepakat? Baik nggak? Kalau baik diajak orang baik, mau nggak? Saya ini demi Allah saya tidak mengharamkan bank konvensional, karena saya tahu fatwa-fatwanya dan cara kerja fatwanya. Tapi saya penganjur bank syariah. Saya penganjur bank syariah dan punya beberapa tabungan di bank syariah, walaupun sudah habis-habis juga ya. Karena kita pakai terus. Tapi apa kata orang terdekat saya? Berkah katanya. Kenapa berkah? Kebetulan dia orang syariah, saya orang usuluddin. Tapi kita kan belajar syariah langsung kepada ahli syariah, Syekh Taufik Al-Buti, ya, orang Suriah sana. Langsung kita belajar ke beliau. Berkah itu apa? Berkah itu tidak hanya banyak, tapi berkah itu bermanfaat. Dan dia semenjak nabung ke bank syariah, sempat deposit beberapa ratus gitu ya. Saya juga kaget. Ini istriku bisa dapat duit dari mana ini? Ya, di rumah aja, Pak. Ternyata dia nabung. Saya kalau ada penghasilan dari kampus, dari kerjaan segala macam, itu semuanya lewatnya ke Menteri Dalam Negeri itu dan Menteri Keuangan, rangkap dia sudah. Kita percaya, saya punya kepercayaan dan ingin mempercayakan pasangan kita, biar dia terlibat dengan hidup kita. Bukan hanya kita yang mikirin, Pak. Nanti kita masalah sok berjasa kepada pasangan. Kenapa beberapa orang merasa sangat berjasa ke pasangannya? Karena dia ngatur semua, urus semua. Kita kasih percaya. Hasilnya ada, terus begitu. Apa kata dia? Karena tasarrufnya, bank syariah itu pengelolaannya udah pasti halal. Kalau bank konvensional ada halalnya, ada yang syubhatnya, nggak disebut haram, disebut syubhat. Syubhat itu remang-remang, Pak. Investasi, walaupun angkanya nggak besar, kan kecil itu yang misalnya investasi miras kan nggak gede. Kan sekarang lagi rame infrastruktur ya, infrastruktur macam-macam. Itu udah pasti halal, mau konven atau ini. Saya punya mahasiswa S3 di IGI, Sultan Al-Quran, aktivis bank syariah. Saya tanya baik-baik, menurut kamu bank konvensional itu haram semua nggak? Enggak, ada yang halal di situ. Menurut kamu bank syariah itu ada yang tidak benar juga? Ada nggak benarnya, tapi banyakan benarnya, gitu. Namanya ini produk manusia, pasti ada kekurangannya. Ini saya cerita, Pak, sebelum kita menuntaskan hadis itu, karena kebetulan di bank ya, kebetulan ini kebenaran sebenarnya ya. Tahun 83 Mesir mengeluarkan, Darul Ifta'nya mengeluarkan fatwa bank itu haram semua, karena konsepnya semua yang bertambah haram. Tapi coba lihat jaraknya, 83 2003 berapa lama? 20 tahun.
mengeluarkan fatwa bahwa bank itu halal, mau konven ataupun syariah. Ini kan jadi rame Pak, rame di Mesir. Waktu itu Ustadz Hanafi masih di sana. Oh, belum ke sana ya? 2003? Belum, 2004 ya? Oh berarti kita, kita seumuran ya. Betul. 2003 MUI Indonesia tidak mau ikut fatwa Mesir, buat fatwa sendiri. Canggihnya MUI kita ya, nggak ada urusan sama cawapres ya, nggak ada urusan. Jauh-jauh waktu itu kan dia nggak ada pikiran juga jadi cawapres, nggak ada urusan. Sekarang kita ngomong no pemilu ya, kita ngomong tahun 2003 MUI sudah mengkaji sedalam mungkin, lalu menghasilkan fatwa bahwa kita mengharamkan bank konven. Tapi tidak diam. Apa kesalahan Darul Ifta tahun 83? Mengharamkan bank tapi tidak bank syariah. MUI kita walaupun telat, 2003 haramkan, 2004 jadi DSN, jadi bank syariah. Maka Indonesia termasuk negara yang paling bagus otoritas bank syariahnya secara keilmuan. Saya bukan ahli syariah Pak, tapi karena kita punya intisab, punya keguruan ke orang syariah, saya berani ngomong di bab itu. Tapi kalau udah bab-bab yang rigid-rigid di bank, itu Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Saya harus kuliah dulu 4 tahun biar dapat sarjana ekonomi ya. Ya, ternyata 70% ilmu di kampus nggak kepake, ngitung-ngitung lagi ya. Ya itu mah anak SMA, anak jurusan keguruan juga bisa ya. Ada yang kita coba lihat. Akhir sekarang muncullah bank. Dulu baru muamalat, sekarang muamalat kan lagi down. Ya, itu karena kesalahan tasarruf pengelolaannya, maka bikin nggak berkah. Pak. Ya. Terus ada bank, semua bank-bank negara BUMN jadi ya demam semua. Bank BSM ya, sekarang paling gede BSM ya. BSM apalagi? BNI Syariah, terus sudah ada syariah. Jangankan itu, bank punya Cina aja BCA syariah Pak. Ya, itu ajib. Tapi saya dulu pernah jadi trainer dakwah di Dompet Duafa Pusat untuk dai sebelum berangkat ke luar negeri. Yang paling banyak transfer zakat di bank di Dompet Duafa itu lewat bank BCA. Gitu. BNI syariahnya nggak banyak, BSM-nya nggak banyak. Ini menunjukkan bahwa perputaran, ada analisa ya, mungkin muslim yang kaya-kaya belum terlalu banyak, bisa jadi. Atau yang kaya-kaya itu belum percaya dengan bank syariah, bisa jadi. Masih percaya dengan bank yang ngasih banyak, diskonnya banyak. Ya kan, kalau punya kredit kartu BCA kan banyak diskonnya. Ini diskon di mana-mana. Kayaknya kalau bisa diskon ke alam kubur kayaknya bisa juga ya. Bank cubur BCA ya. Tapi itu bayangkan tapi itu bukan hal yang baru Pak. Di Inggris bank yang dipimpin oleh non muslim itu mereka buka bank syariah. Jadi apa yang dilakukan BCA tidaklah aneh. Kalau Kepri nggak mau segera, ketinggalan zaman. Ya. Biasanya prosesnya berapa lama Pak? Dari konven ke syariah ini 2-3 tahun ya. Nah, semoga ini pertanda kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan, dia ahli surga, dimudahkan untuk makan yang jelas halalnya. Kalau ahli neraka dimudahkan untuk makan yang masih syubhat kehalalannya, gitu ya. Saya walaupun masih ada ya, kita punya kartu konven, tapi kita termasuk penganjur bank syariah. Kita belum bisa lepas semua Pak dari bank konven. Iya, itu jelas. Duit itu kan yang buat BI, kan yang punya otoritas BI. Walaupun kemudian mungkin ada vendor kita nggak tahu ya. Kalau mengharamkan bank secara mutlak itu juga ngaco. Nggak boleh mutlak, dia harus didefinisikan secara detail. Kenapa haram, kenapa tidak haram, kenapa syubhat, itu harus detail.
Kalau bilang gak boleh, kan sekarang banyak gerakan anti riba, ternyata maknanya anti bank. Kan beda riba dengan bank. Coba di zaman Nabi kalau disebut riba, itu riba yang ada di zaman Nabi apa? Itu yang dimaksud. Riba tradisional kan masih ada ya. Oh, riba lintah darat yang kita maksud, itu yang masih bertahan ribanya. Itu jelas haramnya, nggak ada cerita lagi. Namun apakah sama bank dengan riba zaman Nabi? Ada samaannya, ada bedanya. Makanya supaya aman, langsung bank syariah. Kenapa ada sama ada bedanya? Di zaman Nabi adakah lembaga penyimpanan uang, deposit uang? Gak ada. Kredit ada nggak? Kredit itu baru muncul Pak abad sekarang. Maka yang mengharamkan kredit karena menganggap riba itu nggak ngupdate. Kalau di bank syariah kan ada istilahnya jual sewa gitu ya. Kalau riba atau kalau sewa dulu deh. Saya sewa sebulan 1 juta, setahun sekian. Saya sewa 20 tahun. Itu nanti jadi milik saya, tetap jadi pemilik sewaan. Nah, sistem sewa di zaman Nabi kalau nyewa ya selama-lamanya sewa. Tapi sistem sewa jual bahasa Arabnya al-iktira, misalnya al-iktira al-muntahi bitamlik. Sewaan yang berujung kepada kepemilikan itu nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada di zaman Nabi satupun transaksi itu. Jika di dalam ilmu syariat, ilmu fikih ada 24 transaksi, maka ini transaksi baru ke-25. Sekitar itu. Jadi pas kita hitung-hitung di dalam syariat, dalam fikih itu ada 24 transaksi yang tradisional di zaman Nabi. Ini nggak ada, maka mesti ini transaksi yang ke-25. Maka harus ada hukum barunya, harus ada dalil yang berkaitan dengan itu. Bukan hukum sewa, bukan hukum beli. Maka digabung namanya. Transaksinya mirip sewa, tapi nanti kalau selesai jadi milik kita. Ada nggak di zaman Nabi begitu? Nggak ada ya. Maka kemudian masuk ke ranah perbankan. Itu yang kata teman saya tadi, bahwa di bank konven itu juga masih ada dan halal. Di bank syariah juga ada, bahkan flat, ya. Tapi depannya lebih gede, kan gitu. Cuma kenapa kita takut untuk hijrah? Karena kita takut masa depan. Takut nanti gajinya atau takut apanya, itu yang kita takutkan. Tapi coba lihat, mau dimudahkan jadi ahli surga, kita harus punya kehendak untuk cepat menjadi ahli surga. Nah, ketika Allah sudah membukakan jalan, gubernurnya sudah ketuk palu, siapa yang gerakin dia? Allah. Maka di ujung hadis itu Nabi membacakan ayat, fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fa usra. Usra fa yusra. Coba lihat ayatnya biar gampang. Depannya baik atau buruk nih? Fa amma man a'ta, memberi, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, saddaqa, membenarkan bil husna, dengan husna, kebaikan. Maksudnya bersedekah ya, bisa jadi begitu tafsirnya. Terus fa, maka akan kami mudahkan, lil yusra fa usra. Kalau pakai ya itu mudah, kalau pakai ain itu susah. Yusra, yusra di situ artinya surga. Sedangkan yang setelahnya orang yang pelit, orang yang tidak percaya, lil usra, Allah mudahkan dia melakukan buruk-buruk. Giliran ngajak dugem itu gampang. Jalan-jalan yang melupakan kepada Allah susah, mudah. Tapi giliran diajak traveling, ziarah ke kumpul-kumpul bersama orang-orang soleh susah. Nah ini ciri-ciri dekatnya kemana? Ke api apa ke surga? Jadi saya mengaitkan hadis ini dengan kesadaran kita untuk memilih jalan. Jadi Allah sudah kasih kita jalan. Ini kesadaran itu yang kita pertanggungjawabkan, Pak. Adapun ketentuannya sudah ada dalam ilmu Allah. Ya. Sekarang yang ngomong saya Pak Allah. Sekarang loh saya ngomong. Saya kan, saya kalau saya salah, saya nggak boleh nisbatkan ke Allah.
Saya sadar saya bicara, maka ini yang akan saya tanggung jawabkan, Pak. Jadi ada orang korupsi, mantan santri. Biasanya santri kan nggak pernah mantan. Ini mantan santri. Pas ditanya, kenapa kamu begini? Jawaban dia apa? Allah menggerakkanku. Ya, giliran apes ketangkep, Allah deh. Ya, dulu adakah orang begitu? Ada. Ini bagian akhir yang mau saya cerita. Nah, siapkan kalau ada mau nanya ya. Dulu ada di zaman Hasan al-Basri, itu murid sahabat Nabi. Murid sahabat Nabi Ali, kemudian Anas dan sahabat lain. Namanya siapa? Jaham bin Safwan. Siapa? Jaham bin Safwan, pengikutnya disebut Jahmiyah. Jaham ini mengatakan hamba tidak ada usaha. Semua perbuatan hamba adalah perbuatan Allah. Jadi kalau yang maksiat, ya Allah berkehendak dia maksiat, ya sudah, enak sekali kan? Ya. Tapi jangan salah, Pak, orang begini itu berbahaya. Ternyata dia menjadi panglima pemberontak di zaman itu dan mati di medan perang. Jadi ternyata orang-orang yang pasif-pasif secara akidah, dia aktif secara politik. Mau berontak deh. Ini Jaham bin Safwan. Terima takdir, tapi di luar enggak. Kalau dia terima takdirnya, dia mau enggak berontak? Berarti dia enggak konsisten. Ini Jaham bin Safwan. Maka aliran Jaham ini disebut Jabariyah, aliran fatalis yang menolak sisi hamba, semuanya Allah. Jadi baik buruk, betul kan? Awalnya kan baik buruk dari Allah, benar kan? Tapi dia melibas semua. Saya berbuat baik, Allah yang baik. Saya berbuat, Allah yang akhirnya dia mengaitkan keburukan kepada Allah. Kita jangan seperti Jaham baru, ya. Jadilah Hasan al-Basri yang baru, ya.